Ketika kalian menonton anime Classroom of the Elite, tentu kalian udah gak asing lagi dengan yang namanya Kiyotaka Ayano-koji. Dengan kepribadiannya yang kompleks, terlihat penuh strategi dan motivasi yang tersembunyi, membuat karakter ini banyak diperbincangkan. Bahkan mungkin banyak di antara kalian yang ingin meniru cara hidupnya dan cara dia memanfaatkan elemen yang ada di sekitarnya demi meraih kesuksesan. Dia terlihat seperti orang biasa yang membosankan, namun di balik sikap diamnya, dia adalah seorang mastermind sejati yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara Kiyotaka Ayano-koji memanipulasi orang-orang di sekitarnya lewat pola interaksi yang diteorikan secara detail oleh Robert Greene dalam The 48 Laws of Power. Buku ini tidak berbicara tentang motivasi untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi lebih berbicara ke sesuatu yang lebih gelap dan dalam tentang cara memanipulasi, memahami psikologi manusia, dan strategi untuk menguasai orang lain. Karena itu, buku ini sering mendapatkan review dan ulasan negatif karena dianggap berisi informasi yang tidak bermoral dan cenderung hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Tetapi bagaimanapun penilaiannya, pada akhirnya semua tergantung bagaimana kalian menggunakan teknik dan pemahaman yang ada dalam buku ini. Jadi, mari kita mulai pembahasan bagaimana Kiyotaka Ayano-koji menggunakan beberapa aturan di dalam Laws of Power, mengapa dia menggunakannya, dan apakah kalian juga bisa menggunakannya dan menjadi ahli strategi seperti Kiyotaka Ayano-koji. Hukum pertama, jangan pernah terlihat lebih baik dari atasanmu. Langkah awal untuk menjadi ahli strategi adalah mengetahui dengan baik segala elemen yang ada di tempat kalian. Ini adalah tindakan memahami orang-orang, lingkungan sekitar, dan aturan main yang berlaku. Ayano-koji ahli dalam membaca karakter orang-orang di sekitarnya, dan juga menemukan motivasi dan tujuan setiap orang di kelasnya. Dia membiarkan Horikita tampil dominan, padahal dia sendiri yang mengatur segalanya dari balik layar. Dia selalu membuat Horikita merasa unggul untuk menyembunyikan bakat yang dia miliki. Dia tahu bahwa menampilkan bakat dirinya akan membawa perhatian pada dirinya sendiri. Itu sebabnya dia selalu menampilkan dirinya yang terlihat biasa-biasa saja dan bahkan terlihat tidak memiliki ambisi apapun di dalam hidupnya. Dengan melakukan itu, dia mendapatkan kesempatan untuk membaca niat-niat orang di sekitarnya, mempelajari kekuatan dan kelemahan, menghitung bagaimana cara memanipulasi mereka, dan apa yang bisa dimanfaatkan dari mereka. Hal ini dia lakukan karena dia menghindari perasaan inferior yang bisa memunculkan perasaan tidak aman. Bayangkan jika saat ini kalian berada di puncak, segala pujian, perhatian hanya tertuju pada kalian. Tapi ketika ada seseorang yang muncul dan menyalip posisi kalian, apakah kalian akan diam saja dan membiarkan orang itu merebut posisi kalian? Hal ini dijawab oleh seorang psikolog bernama Alfred Adler dalam karyanya yang berjudul Understanding Human Nature. Dia berkata bahwa perasaan inferior adalah perasaan yang normal dan menjadi bagian dari arti menjadi manusia. Perasaan inferior ada untuk mendorong kalian bertumbuh, menuju kesuksesan, dan mengatasi rintangan. Namun jika kalian salah mengatasi perasaan inferior ini secara sehat, kalian akan berperilaku layaknya binatang yang bertindak tanpa logika, membuat kalian berakhir pada perilaku inferiority complex ataupun superiority complex. Seperti hal yang dilakukan oleh Horikita yang menunjukkan perilaku superiority complex, di mana dia secara inisiatif mengatur strategi seolah-olah ingin menyelamatkan teman-teman sekelasnya, namun usahanya tidak pernah berhasil. Kegagalan itu terjadi karena perilaku yang diperlihatkannya sangat menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan superiority complex. Dia selalu merasa dirinya lebih unggul, cenderung agresif dan sombong, sering merendahkan orang lain yang membuat teman-temannya menjauh dari dirinya. Sikapnya adalah hasil dari upaya dirinya melakukan kompensasi atas perasaan inferiornya. Dia merasa tidak seharusnya berada di kelas D, dan hal itu membuat dirinya sangat malu di hadapan kakaknya yang memiliki reputasi yang baik di sekolah dan juga menjabat sebagai ketua OSIS. Kegagalan Horikita mendapatkan respon dari Kushida. Dia berkata bahwa dia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan teman-teman sekelasnya yang terancam dikeluarkan dari sekolah. Namun yang mengejutkan, Horikita tidak menyukai inisiatif Kushida dan merasa Kushida ingin mengambil perannya. Menyadari ada dua karakter dominan di sekitarnya,
Ayano Koji memanfaatkan situasi tersebut untuk membuat mereka berdua semakin bersinar di kalangan rekan-rekan sekelasnya. Dia menyusun strategi untuk membantu teman-temannya dalam mengikuti ujian dan mencegah Sudo dikeluarkan dari sekolah. Namun alih-alih tampil di depan umum dan mengatakan bahwa masalah kelasnya berhasil diselesaikan berkat dirinya, Ayano Koji justru membuat seolah-olah Horikita dan Kushida lah yang berjasa menyelamatkan teman-teman sekelas mereka. Dengan demikian, Ayano Koji berhasil terhindar dari perasaan-perasaan iri dan insecure seperti yang terjadi di antara Horikita dan Kushida. Ini juga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus belajar membuat orang yang dominan atau atasan kalian tampak lebih cemerlang dari kalian. Atau jika kalian memiliki ide cemerlang, jangan langsung menyampaikan di hadapan semua orang, tapi buatlah seolah-olah ide dan gagasan itu berasal dari atasan kalian. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan peluang untuk lebih dekat dengan atasan, berpeluang mendapatkan banyak informasi, atau mungkin berpeluang untuk mendapatkan posisi kekuasaan tanpa harus memunculkan rasa insecure dari orang-orang di sekitar kalian. Hukum yang kedua, jangan terlalu percaya pada teman. Belajarlah memanfaatkan musuh. Apakah kalian pernah dikhianati atau ditusuk dari belakang oleh orang terdekat kalian? Itu yang terjadi jika kalian lengah. Teman dekat suatu saat bisa menjatuhkan kalian dan kalian tidak akan menyadarinya karena merasa mereka tidak mungkin melakukan hal itu. Pada dasarnya, semua orang itu egois dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kita tidak pernah tahu kapan sifat ini akan muncul dalam lingkup pertemanan kita. Apalagi di dalam konteks kekuasaan, yang tadinya teman dapat dengan mudah meninggalkan kita dan bergabung dengan sekutu lain demi mencapai tujuan pribadinya. Ayano Koji tidak pernah benar-benar mempercayai siapapun, termasuk orang yang kita anggap dekat dengan dirinya, yaitu Horikita Shizune ataupun Kushida Kikyo. Dia lebih memilih memanfaatkan musuh yang ambisius dan agresif seperti Ryuen, Katsuragi, dan Ichinose untuk menjalankan rencana jangka panjangnya. Ayano Koji memanfaatkan Ryuen setelah dia berhasil mengajarnya habis-habisan, menciptakan rasa takut, dan sekaligus menyatakan bahwa Ayano Koji lebih dominan daripada diri Ryuen. Seorang teman yang dekat dengan kita bukanlah rekan yang tepat untuk urusan bisnis dan pekerjaan. Ketika kalian mengerjakan sesuatu, seorang teman mungkin akan berkata bahwa semua hal yang kalian lakukan itu benar dan tidak ada kekurangan. Namun seseorang yang bukan teman atau musuh akan melihat kelemahan itu dan kalian akan sadar dan segera memperbaiki kekurangan itu. Musuh di sini tidak selalu didefinisikan sebagai orang yang berkonflik dengan kita, namun bisa juga diartikan sebagai orang asing yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan kita. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan kondisi keterasingan ini dan mengubahnya menjadi hal yang menguntungkan diri kita? Pada momen rekonsiliasi antara Ayano Koji dan Ryuen, mereka berbicara mengenai hal apa yang direncanakan Ayano Koji selanjutnya. Ini bukanlah proses rekonsiliasi untuk menjalin persahabatan, namun lebih fokus berbicara mengenai tujuan akhir dan bagaimana Ayano Koji dapat memanfaatkan Ryuen dalam mencapai rencananya. Ini bisa kalian terapkan dengan catatan. Kalian harus menunjukkan dominasi dan membuat semua musuh atau orang asing seolah-olah harus membuktikan diri mereka layak menjadi teman kalian. Setiap orang membutuhkan validasi. Setiap orang membutuhkan pengakuan. Manfaatkan keinginan itu dan ubah menjadi keuntungan demi mencapai tujuan kalian. Ryuen merasa Ayano Koji berada di level yang jauh berbeda dari dirinya. Bagi Ryuen, yang memandang kekuatan adalah segalanya, dia tidak menyukai Ayano Koji, tetapi sekaligus mengagumi kekuatan dan kecerdasannya. Hal ini membentuk hubungan kerjasama yang pragmatis. Mereka sadar bahwa mereka dapat bekerja sama untuk kepentingan mereka berdua. Ayano Koji juga memahami dengan baik karakter Ryuen dan membuat kerjasama mereka seolah itu adalah hubungan kerjasama yang setara. Sehingga Ryuen tidak merasa menjadi budak atau pion yang dapat diatur sesukanya. Daripada percaya sepenuhnya pada teman, lebih baik mencari musuh atau orang asing yang memiliki ambisi yang kuat. Cobalah untuk melihat apakah ambisi kalian dengan musuh kalian dapat mendorong terwujudnya tujuan besar kalian. Hukum ketiga, sembunyikan niatmu. Jangan jadi orang yang mudah ditebak, jadilah orang yang misterius. Simpan niat dan rencana kalian sampai kalian mencapainya. Orang lain tidak perlu tahu apa tujuan kalian di masa depan. Ketika kalian memberitahu niat kalian pada orang lain, itu bisa menjadi bumerang. Ketika orang lain mengetahui keinginan kalian, mereka bisa memanfaatkannya demi keuntungan pribadi mereka. Dengan menjadi tidak tertebak,
orang-orang akan melupakan keberadaan kalian, sehingga kalian dapat bergerak dengan bebas menuju tujuan besar kalian. Tidak semua orang peduli dengan apa yang kalian lakukan dan katakan. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, dan jika mereka mendengar tujuan kalian dan dapat mengambil keuntungan dari hal itu, maka bersiaplah, kalian akan menjadi mangsa yang dapat dilahap dengan mudah oleh mereka. Ayano Koji dengan cerdas menciptakan skenario untuk membuat orang-orang tetap jauh dari kecurigaan terhadap tujuannya. Dia memanfaatkan semua pion yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hingga ketika rekan-rekannya mengetahui niat tersembunyinya, itu juga sudah terlambat untuk keluar dari skenario yang dia ciptakan. Seperti Karuizawa yang menyadari niat Ayano Koji untuk memanfaatkan siapapun menjadi alat termasuk dirinya juga, namun dirinya seolah tidak bisa kabur dari situasi itu. Hal itu dikarenakan Ayano Koji masih menyimpan rencana besar lainnya di balik rencana-rencana kecil yang telah dia lakukan. Hukum yang keempat, bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Kalau kalian terkadang merasa ingin mengesankan orang-orang dengan menjelaskan terlalu banyak mengenai diri kalian, maka value kalian di saat itu juga akan menurun. Di dalam suatu lingkup pertemanan, ada orang-orang tertentu yang terlalu banyak bicara karena terkadang merasa bertanggung jawab untuk menghidupkan suasana di dalam suatu lingkup pertemanan. Namun hal itu justru membuat kalian menjadi oversharing, dan sesegera mungkin kalian akan menyadari dan menyesali tindakan oversharing tadi. Semakin banyak kalian berbicara, semakin besar hal-hal bodoh dan konyol yang keluar dari mulut kalian. Belajarlah untuk berbicara secukupnya. Ketika kalian menjelaskan terlalu banyak, orang lain juga belum tentu mau mendengarkan. Dalam hampir setiap percakapan, Ayano Koji selalu berbicara seperlunya, apalagi jika lawan bicaranya bukanlah sesuatu yang harus dia manipulasi. Jawaban yang singkat dan seperlunya membuat dirinya tetap terlihat misterius dan orang lain tidak dapat membaca pikirannya. Hal ini perlu dilakukan agar rencana Ayano Koji dapat dia jalankan dengan mulus tanpa adanya intervensi dari orang lain apabila dia menjelaskan maksud dan tujuannya. Hal ini dia perlihatkan ketika mereka mengikuti sebuah ujian di sebuah pulau, dan secara mengejutkan, kelas mereka menempati posisi pertama berkat rencana matang yang disusun oleh Ayano Koji. Namun lagi-lagi, dia menghindari sorotan dan mengatakan bahwa keberhasilan itu adalah karena idenya Horikita. Hal yang sama dilakukan ketika Horikita bertanya dan penasaran bagaimana cara Ayano Koji menyelamatkan teman-teman sekelasnya ketika ujian sekolah dimulai. Namun dia justru melempar perhatian dan keingintahuan itu dengan berkata bahwa semua itu berkat usaha dari Kushida. Yang dimana sebelumnya kita mengetahui Ayano Koji dan Kushida telah membuat perjanjian atas sebuah skenario di mana Kushida lah yang merancang semua itu, meskipun sebenarnya yang berjasa adalah Ayano Koji sendiri. Jadi, mengalihkan perhatian kepada orang lain adalah cara ampuh untuk menghindari tindakan oversharing. Hukum kelima, banyak hal di dalam hidup yang bergantung pada reputasi. Jagalah reputasimu dengan sepenuh jiwamu. Reputasi adalah segalanya. Ini adalah investasi jangka panjang yang menentukan peran dan posisi kalian di dunia. Reputasi juga akan menentukan bagaimana sikap orang lain kepada kalian, apakah disegani atau justru akan dihindari. Dalam konteks Classroom of the Elite, Ayano Koji membangun reputasi secara umum sebagai siswa biasa yang tidak memiliki kemampuan dan ambisi yang jelas. Hal ini dapat memuluskan jalannya dalam membangun relasi dengan orang lain karena menganggap Ayano Koji bukanlah suatu entitas yang berbahaya dan yang harus dihindari. Bedakan dengan Ryuen, ketika mendengar namanya, sudah pasti banyak orang yang tidak ingin berurusan dengannya. Di dalam benak orang lain, Ryuen adalah sosok yang berbahaya, yang tidak segan-segan menyakiti siapa saja yang mengganggu urusannya. Itulah pentingnya reputasi. Melalui reputasi, kalian dapat memenangkan pertarungan. Namun reputasi yang besar juga diikuti bahaya yang siap mengintai kalian kapanpun. Begitu kalian terjatuh atau membuat kesalahan, kalian akan diserang dari berbagai sisi. Orang-orang yang membenci kalian akan memanfaatkan situasi itu untuk merendahkan reputasi kalian. Karena pada dasarnya, ada sifat-sifat tertentu dalam diri manusia yang tidak ingin seseorang tampil lebih bersinar daripada dirinya. Ayano Koji menghindari untuk masuk dalam kondisi toksik semacam itu. Dia memilih menjadi orang biasa agar dia dapat memanipulasi dan mengikatkan rantai ke leher rekan-rekannya tanpa terlihat dan tanpa pemaksaan. Inilah keahlian Ayano Koji, mempengaruhi orang lain tanpa diketahui melalui senjata yang terlihat sederhana namun mematikan, yaitu reputasi. Sekarang coba kalian periksa dan menilai bagaimana reputasi kalian saat ini di hadapan orang lain. Apakah kalian dicap sebagai orang yang dapat dipercaya atau kalian memiliki reputasi yang buruk? Dari hasil interpretasi pembaca karya-karya Friedrich Nietzsche,
Orang-orang menyimpulkan bahwa lebih mudah mengatasi hati yang buruk daripada reputasi yang buruk. Jika kita kaitkan dalam konteks yang lebih luas, kita sama-sama mengetahui bahwa sistem pemerintahan, institusi keamanan negara, dan para anggota parlemen pada saat ini memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan institusi lainnya semakin hari semakin menurun akibat adanya praktik-praktik penyimpang dari oknum yang jumlahnya sangat banyak di dalam tubuh institusi itu sendiri. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari menggunakan buzzer di media sosial untuk mengembalikan nama baik dan memaksimalkan media sosial untuk membangun citra yang positif. Namun, hal itu tetap tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan. Inilah contoh yang jelas di depan mata kalian semua ketika kalian tidak menjaga reputasi kalian. Sekali saja kalian mengacaukan reputasi kalian, itu akan sangat sulit untuk dipulihkan. Beberapa orang mungkin ada yang menyerah, bunuh diri, dan mengasingkan diri karena reputasi mereka yang sudah terlanjur hancur di lingkungan sosialnya. Dan sekarang, setelah kalian mengetahui bahwa reputasi adalah segalanya, kalian dapat menggunakan hukum ini untuk menghancurkan musuh kalian dengan cara menyerang reputasinya. Carilah informasi mengenai rahasia terdalam yang disembunyikan lawanmu, lalu ubah menjadi sebuah narasi yang memancing perdebatan dari banyak orang. Ingat, pahami hal ini dengan baik, dan gunakan hukum ini hanya untuk orang-orang yang memang berniat menghancurkan atau merebut posisi kalian. Hukum ke-11. Pelajari cara membuat orang bergantung pada kalian. Bangunlah kekuatan, skill, kompetensi dan keahlian khusus yang tidak dimiliki semua orang. Dengan begitu, orang-orang akan mulai mengandalkan kalian dan bergantung kepada kalian. Namun jangan biarkan diri kalian dimanfaatkan secara terus-menerus. Sebaliknya, manfaatkan keahlian kalian sebagai kekuatan untuk membuat penawaran, baik itu meminta imbalan yang lebih tinggi atau posisi strategis tertentu. Ayano Koji adalah representasi cerdas dari hukum ini. Meskipun dia tidak pernah secara terang-terangan menampilkan dirinya sebagai pemimpin, namun dia selalu berhasil membuat orang-orang bergantung padanya secara psikologis dan strategis. Hal ini terlihat ketika dia terus mendorong Horikita untuk tampil sebagai pemimpin kelas, sembari mendukungnya dengan memberikan informasi dan data yang diperlukan. Horikita percaya bahwa dia yang membuat kemajuan. Dia tidak sadar bahwa dirinya telah dimanipulasi oleh Ayano Koji. Ayano Koji tidak menciptakan loyalitas dari orang lain melalui cara-cara kekerasan, namun dia menciptakan loyalitas melalui ketergantungan. Orang-orang tidak menyukai dirinya, namun mereka tidak punya pilihan lain selain bergantung dan mengharapkan bantuan dari Ayano Koji. Loyalitas melalui cara menciptakan ketergantungan adalah cara yang sangat efektif karena bisa meminimalisir terjadinya pengkhianatan. Tergantungan menciptakan kekuasaan tidak terlihat. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mementingkan ketenaran dan popularitas. Mereka memiliki motif dan tujuan yang lebih besar daripada sekedar tampil di depan publik. Namun yang penting untuk diingat adalah, kalian tidak perlu memanipulasi semua orang di sekitar kalian dan membuat mereka bergantung pada kalian. Ingatlah bahwa buku 48 Laws of Power dirancang untuk kalian mendaki ke puncak kesuksesan. Tidak ada gunanya memberikan bantuan dan menciptakan ketergantungan dari orang-orang yang lemah posisinya di dunia sosial maupun di dalam dunia bisnis. Sebaliknya, buatlah orang-orang yang dominan dan memiliki posisi atau jabatan strategis agar bergantung pada diri kalian. Karena dengan begitu, segala akses dan kekuatan yang mereka miliki juga akan menjadi alat kalian untuk mencapai kesuksesan. Lakukanlah hal seperti Ayano Koji. Dia tidak mengejar kekuasaan formal, melainkan membangun ekosistem ketergantungan di mana dia adalah pusat dari semua strategi di kelasnya tanpa disadari oleh rekan-rekannya. Hukum ke-15. Hancurkan musuhmu secara total. Ayano Koji ketika berhadapan dengan Ryuen dan rekan-rekannya memastikan bahwa lawannya harus dihancurkan total untuk menciptakan ketakutan dan penghormatan. Ryuen yang sedang terpojok mencoba memberikan ancaman bahwa hari ini boleh saja Ayano Koji menang melawan dirinya, namun kedepannya dia memperingatkan Ayano Koji untuk berhati-hati kepadanya karena dia bisa menyerang kapan saja dan di mana saja. Mendengar ocehan itu, Ayano Koji sama sekali tidak terpengaruh. Dia terus memukuli Ryuen dengan sadis tanpa ampun hingga mukanya hancur dan membuatnya pingsan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan tidak ada duri dalam perjalanan Ayano Koji mencapai tujuannya, dan juga hal ini penting untuk menghilangkan keinginan balas dendam dari lawannya. Sejak zaman dahulu hingga masa sekarang, dalam kontestasi perebutan kekuasaan, biasanya pihak yang berkuasa
akan berusaha menyingkirkan lawan politiknya, baik itu dengan cara penghilangan nyawa, kriminalisasi, atau bahkan dengan pengancaman yang tidak hanya kepada lawannya, namun juga mengancam keluarga lawannya. Namun pada masa sekarang, penguasa biasanya melakukan cara-cara diplomatis untuk menyingkirkan upaya musuh-musuh yang ingin menjatuhkan dirinya, di antaranya dengan cara pembagian kekuasaan dan jabatan tertentu kepada lawan politiknya. Hal itu dinilai mampu meredam upaya kudeta di kemudian hari dengan cara mengkonsolidasi semua pihak-pihak, menggembosi kekuatan oposisi, dan menyingkirkan yang tersisa di kemudian hari. Dalam lingkup yang lebih kecil, mungkin kalian dapat menerapkan hukum ini, yaitu menyasar reputasi lawan kalian dengan melemparkan isu atau narasi yang memancing perdebatan dan spekulasi. Peran kalian sebagai inisiator cukup hanya dengan melemparkan isu dan narasi. Masalah penilaian bukanlah ranah kalian. Biarkan publik yang menilai, dan isu yang kalian sampaikan akan berkembang menjadi sesuatu yang menyerang musuh kalian. Namun, sebelum melempar suatu isu atau narasi, pastikan bahwa kalian telah mengetahui fakta yang sebenarnya. Jangan sampai narasi yang kalian angkat hanyalah omong kosong yang bisa berakibat fatal dan malah berujung pada hancurnya reputasi kalian sendiri. Hukum ke-16. Gunakan jarak untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Aino Koji jarang terlihat menonjol di hadapan teman-temannya. Namun ketika situasi menemukan kebuntuan, dia selalu hadir mengambil kendali dan memberikan solusi dari setiap permasalahan. Namun setelah menyelesaikan masalah, dia kembali menjadi orang biasa, seolah-olah seperti seorang asasin yang menyerang ketika ada peluang dan segera kembali ke tempatnya untuk menghindari sorotan. Terapkan hukum ini di dalam komunitas kalian, amatilah segala sesuatu, buat analisa, dan pikirkan opsi jalan keluar dengan resiko yang paling kecil. Jangan langsung tampil tanpa ada persiapan. Hal itu hanya akan membuat diri kalian menjadi konyol karena muncul tanpa memberikan argumen yang berarti. Jangan terburu-buru untuk tampil, sebaliknya, buang segala dorongan atau nafsu kalian untuk menjadi populer. Ketika kalian memikirkan yang terbaik bagi komunitas kalian, segala rasa hormat dan rasa segan akan kalian dapatkan tanpa berusaha terlihat menjilat atau banyak bicara. Setelah itu, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Selalu waspada kepada siapapun, termasuk teman kalian sendiri. Jarak menciptakan ruang dan pembeda antara diri kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Ini bukan mendorong kalian untuk bersikap antisosial dan menjauh dari pergaulan. Bukan itu yang dimaksud dalam hukum ke-16 ini. Kalian justru sangat dianjurkan untuk terlibat dalam aktivitas kelompok agar kalian dapat melakukan observasi kepada setiap orang. Yang harus kalian lakukan adalah menghindari obrolan-obrolan yang tidak perlu sehingga kalian terhindar dari yang namanya oversharing seperti yang dijelaskan dalam hukum keempat. Dengan tetap menjaga jarak dan tidak membiarkan orang lain masuk ke ranah privasi kalian, reputasi dan harga diri kalian akan tetap terjaga. Orang yang paling bisa menghormati dan menghargai keberadaan kalian justru adalah orang asing, bukan dari keluarga atau teman dekat. Keluarga atau teman dekat terkadang menjadi orang yang selalu meremehkan dan menertawakan apapun yang kalian lakukan. Kedekatan justru mengikis rasa hormat itu sendiri. Psikolog bernama Zig Rubin menciptakan istilah stranger on the train phenomenon. Fenomena ini menunjukkan bahwa orang cenderung lebih mudah membuka diri dan curhat ke orang asing dibandingkan kepada teman dekat atau keluarga. Hal ini dikarenakan adanya perasaan yang membuat kita tidak takut dihakimi dan perasaan aman karena interaksi yang dilakukan hanya sesekali. Artinya, orang asing cenderung menaruh lebih banyak rasa hormat kepada kita dibandingkan dengan teman dekat atau keluarga kita. Karena itu, penting untuk merebut rasa hormat itu sekali lagi. Jika kalian terlanjur berada dalam lingkungan yang cenderung meremehkan kalian, lakukan cara ini agar kalian dapat membangun otonomi diri kalian sekali lagi. Baik di lingkup keluarga maupun pertemanan, keduanya sama-sama memiliki bias historis terhadap diri kalian. Mereka memiliki ingatan tentang siapa kalian di masa lalu yang tertanam di benak mereka hingga sekarang. Misalnya, sejak dulu kalian dikenal sebagai pribadi yang manja dan mudah menyerah. Maka sampai saat ini pun, mereka akan melihat kalian seperti itu. Mereka akan sulit melihat kita sebagai individu dewasa, dan mereka cenderung akan memperlakukan kita seperti sosok yang mereka kenal sebelumnya. Jika kondisinya demikian, maka ciptakanlah jarak. Psikolog bernama Carl Jung berkata, menjaga jarak terkadang diperlukan untuk memperjelas batas antara siapa kita sekarang dibandingkan dengan siapa kita menurut teman atau keluarga. Proses ini dinamakan individuasi oleh Carl Jung, suatu proses menjadi diri sendiri yang terpisah dari pengaruh orang-orang terdekat kita. Perlu kalian ingat, menjaga jarak bukan berarti memutus hubungan secara total, tetapi bertujuan untuk menata ulang dinamika penghormatan dan penghargaan terhadap diri kalian. Hukum ke-18. Jangan membangun benteng untuk melindungi diri kalian. Isolasi diri adalah hal yang berbahaya.
Robert Greene berkata bahwa menjauh dari dunia dan menyendiri justru membuat kalian menjadi lemah. Meskipun terlihat aman karena kalian merasa tidak memiliki urusan ataupun konflik kepentingan dengan orang lain, namun hal itu justru membatasi diri kalian untuk menerima informasi, menjadikan diri kalian sebagai sasaran empuk karena tidak memiliki jaringan sosial yang kuat. Hal ini juga semakin melemahkan posisi kalian karena kalian tidak memiliki daya tawar yang kuat. Dalam lingkup sosial, jika kalian selalu mengisolasi diri, kalian mungkin akan selalu dikorbankan untuk suatu pilihan yang tidak menguntungkan. Misalnya di kehidupan nyata, Raja Louis ke-16 hidup bermewahan di istana Versailles. Dia sangat terisolasi dari masyarakat, sehingga dia tidak menyadari bahaya apa yang sedang mengincar kekuasaan dirinya. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis. Jika saja mereka hidup berada di tengah-tengah masyarakat, tentu mereka akan mendapatkan informasi tentang adanya benih-benih pemberontakan, dan mereka bisa mengantisipasi hal itu sejak awal sebelum kebencian itu meledak. Untuk kalian yang merasa relate dengan karakter Ayano Koji, namun kalian justru memilih untuk hidup seperti seorang antisosial, sebaiknya kalian pikir-pikir kembali. Ayano Koji memang tidak menonjol secara popularitas, namun dia tidak mengisolasi diri dan menjauh dari kehidupan sosial. Dia mengamati pergaulan di kelasnya, mengamati gerak-gerik setiap orang, apa motivasi mereka, sambil membentuk jaringan kekuasaan dengan orang-orang tertentu tanpa terlihat. Ingat, menjadi antisosial bukanlah sesuatu yang keren. Kalian boleh saja merasa diri kalian eksklusif dan berbeda dari orang lain. Namun, jangan pernah berdiri terlalu jauh dari kelompok sosial kalian. Lebih baik beredar atau berbaur di antara kelompok kawanan dan menemukan sekutu daripada hidup menyendiri. Menjadi seorang lone wolf tidak selalu bisa kalian lakukan selamanya. Jadikan itu fase untuk bertransformasi menjadi pribadi yang tangguh, dan sesegera mungkin kembalilah ke kelompok sosial kalian. Kalian tentu bisa membayangkan bahaya apa yang mengincar Sakura jika dia selalu menutup diri dan tidak pernah menjalin relasi dengan Ayano Koji. Hukum ke-33. Temukan kelemahan setiap orang. Ayano Koji adalah sebuah contoh ekstrim dari penerapan hukum ke-33. Jadikan ini sebagai alat pembelajaran dan gunakan secara bijak. Ayano Koji tidak hanya mengamati kelemahan, tetapi dia mengeksploitasinya dengan sangat presisi. Kei memiliki trauma masa lalu yang penuh bulian dan pengalaman yang traumatis. Dia bertingkah percaya diri dan tampil ceria di hadapan publik untuk menutupi kelemahannya. Melihat kelemahan itu, Ayano Koji menciptakan situasi di mana Kei harus disiksa oleh Ryuen dan Ayano Koji bertindak seolah-olah menjadi pahlawan bagi dirinya. Situasi itu menciptakan ketergantungan, di mana Kei merasa sosok Ayano Koji adalah orang yang dapat melindunginya dari segala ancaman yang mungkin datang di masa depan. Kemudian ada Kushida yang memiliki pengalaman masa lalu yang penuh trauma dan kekerasan. Dia sangat benci jika orang-orang mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Karena itu dia juga tidak segan mengancam Ayano Koji di saat sifat aslinya diketahui oleh Ayano Koji. Pendekatan dilakukan oleh Ayano Koji dengan cara menyimpan segala bukti-bukti masa lalunya dan menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkannya. Sambil terus melihat situasinya, Ayano Koji menggunakan Kushida sebagai alat untuk mencapai tujuan lainnya. Begitu pula dengan Ryuen yang tidak menoleransi rasa kekalahan ataupun kehancuran dominasi. Ayano Koji kemudian menyusun dan memanipulasi keadaan yang membuat dirinya berhadapan dengan Ryuen secara fisik. Di saat Ryuen mengira bahwa Ayano Koji lah yang terpojok, namun secara mengejutkan, dirinya malah hancur, tidak hanya fisik, namun juga egonya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalian dapat menggunakan hukum ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pertama yang harus kalian ingat, penulis buku ini tidak mengharuskan kalian menyakiti orang lain di saat kalian mengetahui kelemahannya. Gunakan ini sebagai alat yang membantu kalian untuk menghindari tindakan-tindakan manipulatif atau untuk memenangkan situasi yang sulit. Jadi yang harus kalian lakukan adalah amati setiap reaksi orang saat dirinya bertindak secara emosional. Apa yang membuat dia menjadi sedih, marah, cemas, atau hal apa yang membuat mereka menjadi sangat terobsesi. Lalu, coba ciptakan kondisi yang tidak umum atau yang tidak biasa dihadapi dan lihat bagaimana cara dia merespon. Gunakan ini sebagai alat kendali, bukan sebagai alat untuk menghancurkan mental mereka. Misalnya di kantor, kalian memiliki rekan yang suka mendominasi dan bertingkah seperti seorang atasan, padahal kalian memiliki posisi yang setara secara jabatan dan posisi di kantor kalian. Orang-orang di sekitarnya biasanya hanya mengikuti perintahnya karena mungkin takut membuat orang tersebut tersinggung. Nah, bagi kalian yang menonton video ini dan menonton anime Classroom of the Elite, di sini gua akan kasih tahu apa yang akan dilakukan Ayano Koji jika berhadapan dengan orang seperti itu. Pertama yang harus diingat, tujuan kalian adalah untuk mengurangi perilaku dominannya, namun tetap menjaga hubungan profesional sebagai rekan kerja.
Tujuan utama adalah untuk menunjukkan bahwa diri kalian tidak bisa diperalat secara sembarangan. Yang kedua, coba kalian identifikasi kelemahannya dengan cara menemukan tanda-tanda yang umum. Misalnya, jika dia memiliki perasaan takut tidak dibutuhkan, indikasinya adalah dia akan selalu mengatur orang lain agar dirinya terlihat penting. Atau apakah dia membutuhkan validasi dari atasan atau orang di sekitarnya. Dengan begitu, indikasinya adalah dia akan berusaha terlihat aktif dengan cara menyuruh orang lain. Atau apakah dia memiliki ego yang rapuh, sehingga dirinya menjadi sensitif saat dikritik oleh atasannya. Atau mungkin dirinya adalah korban dari sifat dominasi yang berasal dari keluarganya, sehingga di kantor, cara dia membalaskan dan melampiaskan traumanya adalah dengan cara mendominasi orang lain. Setelah mengetahui hal itu, sekarang coba kalian ciptakan situasi yang berbeda. Tolak perintahnya untuk memunculkan kesadaran bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan diri kalian begitu saja. Misalnya ketika dia menyuruh kalian untuk menyampaikan pesan penting ke atasan, kalian bisa menolaknya sembari meminta dirinya saja yang langsung menyampaikan pesan tersebut. Atau ketika dia menyuruh kalian mengerjakan sesuatu, tolak perintah itu dengan berkata bahwa kalian sedang ada kesibukan lain dan mintalah dirinya untuk menyuruh rekan kerja yang lain. Orang yang merasa dominan membutuhkan kontrol terhadap orang lain, namun ketika kalian tidak bisa dikendalikan, mereka akan kehilangan pegangannya. Perhatikan juga cara apa yang dia lakukan untuk mengekang diri kalian. Biasanya, orang yang merasa dominan akan memberikan kalian makanan atau mentraktir kalian dengan tujuan merebut kendali atas diri kalian dan membuat diri kalian seolah-olah memiliki hutang budi pada mereka. Tolak semua pemberian itu jika itu datang dari orang yang bertingkah seperti atasan kalian, padahal secara struktur kalian adalah pegawai yang setara. Dengan begitu, selain melepaskan pengaruh dominasi, kalian juga menciptakan jarak untuk menciptakan rasa hormat dan disegani dalam diri kalian. Ingat untuk selalu merespon mereka dengan kalimat dan nada bicara yang lemah lembut. Hal itu akan membingungkan mereka dan membuat mereka merasa frustrasi. Semakin kalian bersikap tenang, dingin, dan tegas, dia akan menyadari bahwa dirinya tidak bisa menang dari kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi ku peringatkan agar menggunakan hukum-hukum di dalam 48 Laws of Power dengan bijak. Lakukan untuk melindungi diri kalian sendiri, bukan untuk menghancurkan atau merugikan orang lain.